Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fawal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-mukarramun wal mutaramun, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam satu majelis yang insyaallah majelis kita ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa mari kita gunakan kesempatan yang sangat baik ini di bulan yang juga sangat baik ini, yakni di bulan Sya'ban ini, untuk bersama-sama berdoa memohon kepada Allah semoga apa yang kita kerjakan di pagi yang penuh keberkahan ini betul-betul menjadi bagian amal soleh kita di sisi Allah, sekaligus juga menjadi wasilah agar semua urusan kita, keluarga kita dan juga kaum muslimin, wabil khusus kaum muslim yang ada di negeri ini, selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari semua kesulitan dan kesukaran. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama mengkaji satu topik yang mungkin barangkali topik ini sudah sering ya dikaji, bahkan mungkin barangkali panjenengan semua sudah memahami topik ini. Tetapi topik ini perlu saya sampaikan kembali kepada panjenengan semua sebagai bentuk refresh atau penyegaran ingatan kita bahwa di antara perkara yang sangat-sangat penting yang betul-betul diwasiatkan oleh para alim ulama kepada kita semua, yakni terkait dengan wajibnya kita selalu berhukum dengan apa-apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi refleksi terdalam atau refleksi hakiki dari keimanan kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah mentaati Allah dan Rasul-Nya. Jadi siapa saja orang yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, sementara dia tidak mau taat kepada perintah Allah dan Rasul-Nya, tidak mau taat kepada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Nabi Muhammad SAW, maka pada hakikatnya tauhid atau keimanan orang tersebut patut untuk dipertanyakan. Mengapa demikian? Karena kalau kita perhatikan bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, kita hidup sejalan dengan sunnah Nabi, kita hidup sesuai dengan syariatnya Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, itu memang wujud dari keimanan seseorang. Jadi seseorang itu bisa kita nyatakan beriman ya. Patokan sederhananya atau patokan dohirnya adalah ketika orang itu di dalam menjalani kehidupan ini selalu sejalan dengan perintahnya Allah, perintahnya Rasul. Karena orang beriman pasti akan taat pada Allah dan Rasul-Nya. Sementara orang kafir, orang munafik itu sebaliknya. Mereka adalah orang-orang yang tidak taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Bahkan mereka membangkang apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya itu merupakan bagian tak terpisahkan daripada keimanan. Bahkan mungkin kita pernah membahas bahwa di antara ulama ada yang membagi tauhid itu menjadi dua, ada juga yang menjadi tiga. Tapi yang paling paling disepakati oleh para alim ulama di antara bentuk mentauhidkan Allah itu adalah tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah artinya adalah kita wajib hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tata cara yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya.
Jadi kalau kita mau beribadah kepada Allah, kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, maka jalannya pun itu harus sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Siapa saja orang yang beribadah, ingin mendekatkan diri kepada Allah, kalau dia tidak sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, maka ibadahnya pasti akan ditolak. Kemudian juga di Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan kepada kita taat kepada perintahnya Allah, taat kepada apa yang diturunkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Itu menandakan iman seseorang itu betul-betul berada dalam keadaan yang baik. Sementara orang yang dia tidak mau taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka keimanannya itu hakikatnya adalah rusak. Satu contoh para jamaah yang dirahmati Allah, kalau panjenengan baca di dalam surah An-Nisa. Di dalam surah An-Nisa ayat yang panjenengan bisa baca nanti ya, ayat yang ke-13 sampai yang ke-14. Sebelumnya itu Allah membicarakan tentang masalah hukum-hukum waris. Jadi kalau kita punya persoalan waris, maka hukum yang harus kita pakai untuk memecahkan persoalan waris kita itu haruslah hukum atau ketentuan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Panjenengan tidak boleh menyelesaikan masalah waris tidak merujuk kepada apa yang diturunkan oleh Allah. Makanya di dalam ayat yang ke-13 itu Allah mengatakan tilka hududullah. Itulah hududnya Allah atau batasan-batasannya Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulah. Barang siapa orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan orang tersebut ke dalam surga tajri min tahtihal anhar, yang mengalir dari bawahnya al-anhar, sungai-sungai, khalidina fiha. Dan mereka adalah orang yang kekal di dalamnya. Maksudnya orang yang mau taat kepada Allah dan Rasul-Nya atau taat kepada hududnya Allah, batasan-batasannya Allah atau hukum-hukumnya Allah, maka orang itu akan dimasukkan oleh Allah SWT ke dalam surganya dan mereka akan kekal di dalamnya. Kemudian di ayat yang ke-14 disebutkan wa may ya'sillaha wa rasulah. Tapi barang siapa orang yang bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, wa yata'adda hududahu, dan melampaui atau melanggar batasan-batasannya Allah, yudkhilhu naron, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam naron, ke dalam neraka, kholidan fiha. Di situ disebutkan kholidan fiha. Padahal ayat sebelumnya itu berbicara tentang masalah waris para jamaah. Artinya apa? Kalau kita diatur oleh Allah dengan satu aturan, kalau kita memang benar-benar mengaku beriman kepada Allah, maka kita wajib taat kepada aturan itu dalam keadaan apapun. Ya, tidak boleh kita bermaksiat. Maksiat itu artinya membangkang. Maka di sini disebutkan wa may ya'sillaha wa rasulah wa yata'adda hududahu. Dan orang yang melanggar, melampaui hududnya Allah. Aturan itu kan kayak semacam batas nih para jamaah ya. Kalau panjenengan diatur oleh Allah dengan satu aturan, itu dibatasi. Panjenengan tidak boleh melompat di sini. Itu namanya melanggar. Kalau orang itu sampai melompat, melanggar, melewati batasannya Allah, maka orang itu diancam dengan ancaman yang sangat serius oleh Allah. Oleh karena itu para jamaah, para ulama mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan ibadah itu adalah ketaatan atau ma'al khudu, taat yang disertai dengan ketundukan. Jadi panjenengan di dunia ini kalau mengaku sebagai orang yang bertauhid, beriman, apapun yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya, sami'na wa ata'na. Makanya taat pada Allah dan Rasul-Nya itu kan taat yang tanpa reserve, tanpa apa istilahnya, tanpa ada pilih, tanpa ada memilah. Karena kan di Al-Quran banyak ayat-ayat yang menyatakan seperti itu ya. Wa makana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakuna lahumul khiyarah min amrihim.
Kemudian di dalam Al-Quran para jamaah kita akan membahas ya satu ayat yang mungkin barangkali ayat ini kalau tidak dipahami secara mendalam kadang-kadang menjatuhkan seseorang itu kepada aktivitas takfiri misalnya, mengkafirkan seseorang tanpa ada dasar ilmu. Karena memang ada ayat di dalam Al-Quran disebutkan wa malam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa orang yang tidak mau berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka dia adalah orang-orang kafir. Mereka itu adalah orang-orang yang ingkar atau orang-orang yang kafir. Jadi di Al-Quran secara apa ya istilahnya, secara dohir Allah itu mengatakan kalau ada orang tidak mau berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maksudnya tidak mau berhukum dengan syariatnya Allah, syariatnya baginda Nabi. Ya, panjenengan punya persoalan apapun ya, nggak usah yang berat-berat deh, persoalan yang ringan saja ya, persoalan yang ringan, misalnya persoalan mengatur urusan rumah tangga. Panjenengan kok tidak mau mengatur urusan rumah tangga dengan apa yang diturunkan oleh Allah, apa yang telah ditetapkan Allah dan Rasulnya, maka bisa hal tersebut menjadikan seseorang itu jatuh kepada kekufuran. Makanya dulu ada kelompok namanya kelompok Khawarid. Kelompok Khawarid itu para jamaah sangat ekstrim. Karena memahami ayat Al-Quran itu kadang-kadang hanya letterleknya saja. Jadi kalau ada orang melanggar hukumnya Allah, maka orang itu kafir, langsung kafir. Jadi halal darahnya. Jadi kalau ada orang melanggar, tidak mau berhukum dengan hukum-hukum Allah, maka langsung kafir. Tetapi di Al-Quran juga Allah menyatakan wa malam yahkum bima anzalallah faulaika humudz zalimun. Di dalam surat yang sama, surah Al-Maidah ya. Ini sering kita dengar nih ayat ini. Barang siapa orang yang tidak mau berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, mereka adalah orang-orang zalim. Ini sebutan yang buruk juga, harus dihindari oleh orang beriman. Kemudian di ayat yang ke-47 dari surah Al-Maidah itu disebutkan wa malam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasikun. Jadi barang siapa orang yang tidak mau berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka adalah orang-orang fasik. Nah, jadi para jamaah ada 3 predikat yang disebut di dalam Al-Quran bagi orang yang tidak mau diatur dengan hukumnya Allah, tidak mau diatur dengan sunnahnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau enggak kafir, dolim atau fasik. Nah, kapan seseorang itu dianggap sebagai orang kafir? Pada saat dia itu tidak mau berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Jadi pagi hari ini para jamaah kita akan membahas masalah itu. Jadi kapan seseorang itu dianggap kafir, kapan dianggap dolim, kapan dianggap fasik? Pada saat dia tidak mau berhukum dengan aturan Allah. Misalnya satu contoh yang gampang, misalnya satu contoh ya. Di Al-Quran itu kalau ada orang mencuri, itu dipotong tangannya. Lalu pertanyaannya, kalau ada orang nggak mau pakai aturan ini, jadi kalau ada orang mencuri kok tidak dihukum dengan hukum Al-Quran atau Sunnah, itu hukumnya apa itu orang? Apakah kafir, fasik, atau dolim? Nah, nanti kita akan rinci berdasarkan penjelasan para alim ulama. Tapi intinya begini para jamaah, para ulama ketika menafsirkan ayat ini, wa malam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun sampai yang faulaika humul fasikun, itu setidaknya terbagi menjadi 2 kelompok penafsiran. Nanti saya sebutkan contohnya ya. Yang pertama, ada ulama yang mengatakan begini, bahwa kata fasikun dan dolimun yang terdapat di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-45 dan 47 itu hakikatnya adalah kafirun juga. Jadi itu sebutan untuk orang kafir juga sih sebetulnya. Jadi kalau disebutkan wa malam yahkum bima anzalallah faulaikumul kafirun, itu adalah kafirun, orang kafir. Kemudian kalau disebutkan faulaika humul dzalimun, berarti itu adalah hakikatnya juga orang kafir.
Kemudian disebutkan fasikun, itu juga hakikatnya adalah orang yang kafir juga. Jadi kafirun dolimun, kafirun fasikun gitu. Jadi ini untuk memberikan tekanan bahwa orang kafir itu sifatnya adalah tidak mau diatur dengan aturan Allah. Ketika orang tidak mau diatur dengan aturan Allah, maka orang itu hakikatnya adalah orang dolim juga. Kafirun dolimun, kafirun fasikun. Nanti insya Allah saya akan bedakan apa yang dimaksud dengan fasikun sama dolimun itu. Bedanya seperti apa. Jadi itu secara umum seperti itu. Ada ulama yang mengatakan seperti itu. Tapi kalau ulama salafus sholih disebutkan begini, wa malam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun fa ulaika humul fasikun dolimun. Itu maksudnya kafirun duna kufrin. Kafir tapi beda dengan kafir. Jadi gitu. Orang itu kafir tapi bukan seperti orang kafir. Maksudnya begini para jamaah. Misalnya ada seorang muslim. Kalau muslim mukmin, pasti dia beriman kepada Allah. Pasti dia beriman kepada nubuahnya Nabi Muhammad SAW. Dia juga pasti percaya kepada hari akhir. Itu pasti. Orang kafir itu, kalau menurut ulama salafus sholih, itu adalah orang yang mengingkari 3 perkara penting ini. Dia tidak beriman pada Allah, tidak mau beriman kepada nubuahnya Nabi Muhammad, termasuk berarti nggak mau beriman pada Al-Quran. Kemudian dia juga tidak mau beriman kepada hari akhir. Ini yang disebut dengan kafir yang hakiki. Sedangkan orang yang tidak mau berhukum dengan aturan Allah, kalau panjenengan baca di kitab-kitab fikih di mazhab Syafi'i, mungkin mazhab Syafi'i itu kan dianggap mungkin kalau di negeri Indonesia itu paling nyantai ya. Mungkinnya dianggap paling nyantai ya Ustaz Dardo ya. Padahal enggak. Di mazhab Syafi'i itu serius kalau masalah tauhid. Saya sebutkan gini contoh ya, di dalam kitab fikih yang ditulis di mazhab Syafi'i. Mungkin pernah kita bahas juga. Pada saat mereka membahas tentang masalah alamatur ridha, jadi tanda-tanda kemurtatan dari Islam. Jadi contoh begini, kalau ada seorang suami mendatangi istrinya saat istrinya sedang haid dan dia juga sudah ngerti itu haram, ya, maka orang itu orang fasik, nggak boleh dikafirin, nggak boleh. Kalau ada orang misalnya meninggalkan sholat, kalau di mazhab Syafi'i terus-terusan, maka orang itu fasik. Ada juga yang mengatakan kafir, langsung kafir ada. Tapi kafirnya berbeda dengan kafirnya orang yang asli tadi. Ini orang juga masih percaya sama Allah. Orang ini juga masih percaya pada kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad. Dia juga masih iman kepada hari akhir. Makanya para ulama salaf mengatakan, jadi kufron duna kufrin, kafir tapi berbeda dengan kekafiran. Itu maksudnya. Jadi kalau ada seorang suami dia mendatangi istrinya, itu panjenengan bisa lihat di fikih-fikih, mendatangi istrinya saat sedang haid, dia ngerti hukumnya itu haram, dan dia istilahnya melanggar itu, dia sudah ngerti kayak gitu, maka dia orang fasik, dia dosa. Tapi kalau ada orang, ini seorang suami muslim, dia itu meyakini bahwa mendatangi istri saat sedang haid itu boleh, hukumnya boleh, disertai dengan keyakinan bahwa itu hukumnya boleh, maka itu orang kafir, keluar dari agama Islam. Mengapa? Karena dia membolehkan satu perkara yang jelas-jelas diharamkan di dalam agama Islam. Jadi kalau panjenengan misalnya ada orang meninggalkan sholat nih, kalau orang meninggalkan sholat dibarengi dengan keyakinan bahwa sholat 5 waktu itu tidak wajib, nah itu yang keluar dari Islam, disebutnya kafir. Tapi kafirnya itu beda dengan yang tadi, tapi dia dihukumi riddah anil Islam. Terus nanti hukumannya apa kalau orang itu riddah dari Islam? Ya para ulama mengatakan kalau riddah
maka dia dihukum mati. Jadi itu para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi istilahnya ada ulama yang mengartikan kata dolimun fasikun ya, yang terdapat dalam surah Al-Maidah tadi 45 kemudian 47 itu hakikatnya sama, orang kafir. Tapi yang paling populer itu dibedakan. Jadi antara istilah kafirun, kemudian fasikun dan juga dolimun. Jadi ini saya langsung kutipkan saja ya satu penjelasan ya para jamaah yang dirahmati Allah SWT. Kalau panjenengan lihat di dalam tafsirnya Imam Ibnu Ashur di dalam kitab At-Tahrir wa Tanwir. Jadi beliau itu mengatakan bahwa yang dimaksud fasikun itu adalah kafirun. Wal muradu bil fasikin al kafirun. Yang dimaksud dengan fasikin di situ adalah kafirun. Mengapa? Karena di Al-Qur'an itu disebutkan al-fisku yutlaku alal kufri. Mungkin Kemudian dolimun di situ juga sama. Dolimun itu bisa artinya kafirun. Itu kalau Imam Ibnu Ashur. Meskipun tadi ya para jamaah, istilahnya itu kafir tapi berbeda dengan kafir yang asli maksudnya. Tapi secara hukum dia juga dihukumi sebagai kafirun. Kemudian kita lihat penjelasannya Syekh As-Sa'di ya para jamaah ya. Ini enggak tahu nih slide nomor berapa ini. Jadi wa malam yahkum bima anzalallah minal haqi al-mubini wa hakama bil batilil ladzi ya'lamuhu li ghardi min a'radihil fasidah fa ulaika humul kafirun. Jadi barang siapa, kata Imam Syekh As-Sa'di. Jadi Syekh As-Sa'di ini seorang ulama yang dulu mungkin ini guru-gurunya ulama-ulama yang di Saudi. Ini Syekh As-Sa'di ini orangnya agak tolerans gitu ya, tolerans ya. Jadi ada tafsir yang beliau karang itu tafsir As-Sa'di. Jadi yang dimaksud wa malam yahkum bima anzalallah minal haqi al-mubin. Jadi barang siapa orang yang tidak berhukum dengan kebenaran nyata yang Allah SWT telah turunkan dan menghukumi dengan kebatilan yang telah ia ketahui ligordin min a'radihil fasidah, untuk satu tujuan yang sifatnya rusak atau fasik, faulaika humul kafirun, maka mereka adalah orang kafir. Fal hukmu bi ghairi ma anzalallah min a'mali ahlil kufri. Maka beliau katakan berhukum dengan berhukum dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah itu termasuk aktivitasnya orang kafir, kata beliau. Orang kafir itu enggak mau para jamaah diatur dengan aturan Allah, nggak mau sholat, ya nggak mau puasa, nggak mau wudhu juga ya. Mungkin kalau toharoh saja juga mereka nggak ngerti tuh, toharoh aja itu nggak tahu. Waqat yakunu kufron. Jadi orang yang tidak mau berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, waqat yakunu kufron. Kadang-kadang itu menjadi kekufuran. Yang kilu anil milah, yang memindahkan dia dari agama Islam, maksudnya memurtadkan orang itu. Makanya para jamaah panjenengan benar-benar harus hati-hati dalam masalah ini. Jadi masalah berhukum dengan aturan Allah itu bukan masalah sepele, saya ingin sampaikan. Yang paling penting adalah panjenengan jangan sekali-kali di dalam hatinya itu ada penolakan, ada pengingkaran. Ya kadang-kadang ada orang itu yang maksiat ya, ada yang maksiat ya. Sudah ngerti nih aturannya nggak boleh, dilanggar juga itu ada. Apakah itu mendingan? Juga nggak mendingan sih sebetulnya. Yang paling berbahaya kalau panjenengan sampai meyakini, itu yang berbahaya. Makanya kita ini kudu belajar begini para jamaah. Kalau masalah tauhid ya, selain kita harus belajar apa yang wajib untuk kita imani dan kita yakini, panjenengan harus paham apa itu perkara-perkara yang wajib kita yakini. Panjenengan harus paham, tapi juga harus memahami apa-apa saja yang bisa menjadikan iman kita binasa atau rusak, atau alamatur ridah. Ini dibahas oleh para ulama.
Wadzalika idza taqadahu hallahu wa jawazahu. Yang demikian itu jika dia meyakini kebolehannya, halalnya dan juga kebolehannya. Maksudnya gini, dia meyakini bahwa berhukum dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah itu enggak apa-apa. Kalau dia meyakini seperti itu, masa Allah itu orang yakunu kafiron. Dia menjadi kafir. Makanya para jamaah panjenengan harus berhati-hati ya dalam masalah ini. Biasanya kalau yang dianggapkan sepele-sepele, misalnya masalah yang paling populer misalnya masalah waris, masalah nikah, masalah talak. Dalam Islam semuanya sudah diatur. Kita harus pakai hukum itu. Tidak boleh panjenengan pakai hukum yang lain. Tidak boleh. Kalau panjenengan mengatakan bahwa berhukum kepada hukum selain Allah itu boleh, yakin seperti itu, iktikadnya seperti itu, halalnya itu diyakini, jawaznya juga diyakini. Jawaz itu artinya boleh. Maka itu kata Syekh As-Sa'di tanda bahwa panjenengan itu sudah terjatuh kepada kekufuran. Nah, kena ayat tadi wa malam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Ya tadi sama sebagai ulama membahas kalau orang meninggalkan sholat ya tidak boleh langsung dikafirkan. Orang tidak mau membayar zakat tidak boleh langsung dikafirkan. Tetapi kalau orang itu sampai menolak kewajiban zakat, kemudian dia meyakini bahwa tidak membayar zakat itu boleh, maka orang tersebut terjatuh kepada kekufuran. Makanya kalau panjenengan perhatikan penjelasan ulama, yang menentukan seseorang itu terjatuh kepada kekufuran atau tidak dalam masalah ini, masalah tidak mau berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, adalah i'tikadnya, keyakinannya. I'tikad itu ada dua macam para jamaah yang bisa menjatuhkan seseorang terjatuh kepada kekufuran. Yang pertama, orang itu meyakini perkara-perkara yang jelas-jelas bertentangan dengan akidah Islam atau bertentangan dengan hukum-hukum yang mujma' alaih. Satu contoh misalnya begini, ada orang meyakini setelah Nabi Muhammad SAW wafat itu masih ada Nabi lagi. Maka keyakinan itu menjatuhkan orang tersebut ke dalam kekufuran. Karena apa? Karena dia meyakini perkara yang jelas-jelas bertentangan dengan akidah Islamnya. Atau dia meyakini tadi hukum-hukum yang wajib itu yang jelas-jelas wajib ya. Nggak ada perselisihan pendapat di kalangan ulama karena dalilnya qot'i. Karena kalau yang berselisih pendapat kita nggak boleh mengkafirkan. Jadi kalau ada orang misalnya melakukan satu amal berbeda dengan amal yang kita lakukan karena ada takwil, panjenengan nggak boleh mengkafirkan. Nggak boleh, sama sekali nggak boleh. Kalau orang Khawarij dulu, kalau ada orang berbeda pendapat dengan mereka, itu bisa langsung dikafirin para jamaah, bisa langsung dikafirin oleh mereka. Makanya kemudian mereka diperangi oleh Sayyidina Ali. Ada perang yang besar ya, perang Nahrawan ya, perang melawan orang-orang Khawarij. Waqat yakunu kabiratan min kabairid dunubi. Dan tidak mau berhukum dengan apa-apa yang diturunkan oleh Allah itu kadang-kadang menjadi kabirotan. Kabirotan itu dosa besar. Min kabairid dunubi, termasuk dosa-dosa yang sangat besar. Wa min a'malil kufri, dan termasuk dari perbuatan kekufuran. Qad istahaqqa man fa'alahu al-adab asyadid. Dan orang yang melakukannya itu berhak mendapatkan siksa yang sangat pedih. Jadi kalau disebutkan kabirotan di sini para jamaah, orang itu hakikatnya masih muslim, masih mukmin. Misalnya tadi ada orang nggak mau sholat, nggak mau ngerjain sholat. Ada orang jelas-jelas kalau hukum Islam itu seperti ini, dia tabrak aja misalnya. Apakah orang itu kafir? Jangan dulu, dilihat dulu. Kalau dia sampai meyakini bolehnya, meyakini halalnya hal itu, nah itu baru kufur. Tetapi kalau tidak sampai seperti itu, ya dia mungkin hanya
karena apa ya, kepentingan politik, kepentingan duniawi ya. Wah ini kalau kayaknya ini kalau nggak disogok ini kayaknya nggak bisa ini gitu. Padahal riswah itu nggak boleh dalam Islam. Atau ada yang mensyaratkan, Bapak kalau mau dapat ini, Bapak tidak boleh sholat kalau di sini. Gimana Bapak mau nggak menerima ini? Ya baiklah, saya untuk sementara saya nggak sholat dulu deh, misalnya kayak gitu. Tapi di hatinya belum ada pengingkaran. Dia masih meyakini sholat 5 waktu itu wajib misalnya. Orang itu tidak boleh dikafirkan para jamaah, nggak boleh. Panjenengan nggak boleh mengkafirkan. Tapi orang itu kabirotan, melakukan perbuatan dosa. Nah penjelasannya seperti itu. Kemudian beliau, jadi Syekh Sa'adi itu mengutip apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas. Wa malam yahkum bima anzalallah fa ulaika humudz zalimun. Qala Ibnu Abbas, jadi kufrun duna kufrin tadi yang saya sampaikan. Kafir tapi beda dengan kafir tapi tidak kafir gitu. Maksudnya begini, kafir tidak kafir itu ya tadi ya. Kalau orang itu sampai meyakini, maka orang itu hakikatnya kafir. Tapi beda dengan kafirnya tadi, orang yang tidak percaya Allah, tidak percaya Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah, sebagai nabinya Allah gitu. Tidak percaya juga dengan hari akhir. Dulmun duna dulmen, dolim tapi beda dengan dolim gitu. Dolim itu para jamaah sejak para ulama salaf ya, itu satu perkara yang betul-betul dihindari. Karena salah satu makna dolim itu adalah kekafiran. Jadi al-kafiruna humud dzalimun. Di Al-Quran disebutkan dalam surah Al-Baqarah. Orang kafir itu mereka adalah orang-orang dolim. Di dalam surat Luqman disebutkan kafir itu dolim itu bisa artinya syirik. Inna syirka la dzulmun azim. Kesyirikan itu adalah kedoliman yang sangat besar. Jadi kalau orang itu disebut dolim, masya Allah harus apa ya, hatinya itu harus benar-benar takut kalau disebut dolim oleh Allah. Fiskun duna fiskin, fasik tapi nggak fasik gitu. Jadi maksudnya seperti itu ya. Inda istihlalihi, ketika apa? Ketika dia menghalalkan. Dia menghalalkan. Jadi maksudnya tadi dibarengi dengan i'tiqad. Jadi orang itu hukumnya sebenarnya kafir, cuman beda dengan kafirnya orang yang tadi tidak beriman pada Allah, tidak beriman pada kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad, dan tidak beriman pada hari akhir. Wa adzimatan kabiratan inda fi'lihi ghairi mustahililahu. Tetapi dia itu berdosa besar ketika apa? Ketika mengerjakan itu, tetapi dia tidak menghalalkan. Jadi tidak dibarengi dengan keyakinan. Makanya para jamaah yang dirahmati Allah, saya ingin sampaikan bahwa masalah berhukum dengan aturan Allah, panjenengan taat pada Allah dan Rasulnya, wabil khusus terikat dengan aturan-aturan Allah, itu menjadi persoalan yang nggak boleh sama sekali disepelekan. Apalagi urusan-urusan besar nih, urusan-urusan besar. Baik, ini saya lanjutkan para jamaah. Ini yang dari tafsirnya Syekh Wahbah Az-Zuhaili di dalam tafsir Al-Wasit. Jadi beliau katakan begini, walladzi yabdulana ana hadhil jumlah al-karimah amah fil yahudi wa fi ghairihim. Karena gini, saya ingin sampaikan penjelasan Syekh Wahbah ini, karena ada yang mengatakan gini, wa malam yahkum bima anzalallah, kalau jenengan baca kelompok-kelompok liberal, itu ayat hanya berlaku untuk orang Yahudi dan orang Nasrani saja. Kalau orang Muslim nggak kena ayat itu. Maka dijelaskan oleh para alim ulama, salah satunya adalah Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Dan mayoritas ulama juga punya pendapat situ ya, bahwa menurut kami, kata beliau, walladzi yabdulana ana hadhil jumlatal karimata, bahwa kalimat yang mulia ini, beliau katakan amatun fil yahudi wa fi ghairihim, itu berlaku umum untuk orang Yahudi
dan selain dari mereka. Faqulu man hakama bi ghairi ma anzalallah mustahinan bi hukmihi tabaraka wa ta'ala wa mungkiron lahu yu'addu kafiron. Nah gitu. Ini batasannya juga sama, para ulama mengatakan kayak gitu juga ya. Beliau katakan barang siapa orang yang berhukum dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah, mustahinan bi hukmihi, dia meremehkan hukum Islam. Jadi meremehkan hukum Islam. Ada kan para jamaah yang, mohon maaf ya, dulu ada yang mengatakan kalau hukum jilid itu, hukum jilid itu sudah nggak relevan lagi. Itu hukum barbar, ada sebagian orang mengatakan itu hanya cocok untuk kuda. Kan ada yang mengatakan gitu. Dia itu hakikatnya meremehkan. Wa mungkiron lahu, dan mengingkari itu hukum-hukum Allah. Maka dia dihitung sebagai orang kafir. Maka li anna fi'lahu hada juhudun wa inkarun wa istihza'un bi hukmillahi. Mengapa demikian, kata Syekh Wahbah? Karena perbuatan seperti ini adalah juhudan. Juhud itu menentang, wa inkarun, dan mengingkari, wa istihza'an, dan dia mengolok-olok hukumnya Allah. Jadi para jamaah, ada orang itu ya yang mungkin barangkali saking nggak paham ya, hukum Allah itu dianggap sebagai hukum yang kadang-kadang nggak adil gitu, karena saking bodohnya. Mungkin dulu di televisi itu ada waktu diskusi masalah apa nih, masalah poligami contoh nih, poligami para jamaah. Itu ada yang mengatakan bahwa poligami itu adalah sesuatu yang jelek gitu di mata kelompok-kelompok feminis ya, feminis barat itu, yang memperjuangkan hak-hak perempuan katanya. Jadi kalau poligami itu merendahkan wanita, dianggapnya seperti itu. Jadi orang ini sebetulnya adalah dia meremehkan hukumnya Allah. Makanya di dalam fatwa para ulama begini, barang siapa orang yang dia itu menolak bolehnya ta'adud, itu orang dianggap kafir. Karena apa? Karena bolehnya ta'adud itu ditetapkan berdasarkan dalil-dalil yang sangat banyak dan qot'i. Kecuali kalau dalilnya doni nggak boleh kita kafirin. Tapi bolehnya ta'adud itu ditetapkan berdasarkan dalil yang sifatnya qot'i. Wa man fa'ala dzalika kana kafiron. Barang siapa yang mengerjakan seperti itu, maka dia adalah orang kafir. Amalladzi yahkumu bi ghairi hukmillahi ma'a iqrarihi bi hukmillahi wa i'tirafihi bihi fa innahu la yasilu fi isyanihi wa fiskihi ila darajatil kufri. Nah, ini yang disampaikan oleh Syekh Wahbah. Jadi Syekh Wahbah mengatakan, adapun orang yang berhukum dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah, ma'a iqrarihi, tapi dia masih mengakui ini hukum Allah yang terbaik, dia juga wajib berhukum dengan hukum Allah. Wa i'tirafi, dan dia juga masih mengakui hukum Allah yang terbaik gitu. Tapi dia enggak mau berhukum pakai itu. Ya karena mungkin ada sesuatu ya, ada keadaan-keadaan yang memaksa dia. Fa innahu la yasilu fi isyanihi, maka kemaksiatan dia dan kefasikan dia itu tidak sampai kepada derajat kekufuran. Makanya para jamaah memang harus berhati-hati. Ya, kita kalau ada orang tidak mau berhukum dengan aturan Allah, jenengan jangan langsung kafirkan, nggak boleh. Kemudian apa bedanya para jamaah yang dirahmati Allah? Ini sebenarnya saya sebutkan juga di ini arsif Multaqo Alul Hadis ya. Saya ambilkan dari Maktabah Syamilah. Itu ada penjelasan yang sangat-sangat baik ya. Jadi begini, mungkin saya artikan langsung aja yang Multaqo ya. Jadi barang siapa meyakini bahwa ia boleh berhukum dengan selain syariah, atau berkata sesungguhnya manusia boleh berhukum kepada bapak-bapak dan nenek-nenek moyang mereka dan kepada undang-undang manusia yang dibuat oleh orang-orang timur atau orang barat, maka barang siapa meyakini bahwa hal ini boleh,
maka imannya telah hilang dari dirinya. Wah, serius sekali sebenarnya para ulama membahas masalah ini ya. Sehingga dengan itu dia menjadi orang kafir dengan kekufuran yang sangat besar. Barang siapa yang berpendapat bahwa syariat Allah tidak wajib untuk berhukum kepadanya, tapi jika berhukum kepadanya lebih utama, atau berpendapat bahwa undang-undang buatan manusia lebih utama atau undang-undang buatan manusia setara dengan hukum Allah, maka ia telah murtad dari Islam. Ini di pertemuan multaqa ulama ahli hadis pada jamaah yang dirahmati Allah. Makanya saya ingin sampaikan begini, di tengah sekarang ini kan, mohon maaf di negeri kita ya wabil khusus, orang yang melakukan perbuatan mungkar, melakukan kekufuran itu tidak malu-malu. Bahkan yang paling berbahaya itu adalah ini orang jelas-jelas melakukan kekufuran dan kemaksiatan, mereka bersembunyi di balik dalil-dalil di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Banyak para jamaah yang sesat tetapi berlindung di bawah Al-Quran dan Sunnah, banyak. Makanya kita memang harus waspada. Jadi ini nanti panjenengan bisa membaca ya, kalau materinya ada di situ. Lalu apa perbedaan kafir ya, perbedaan orang kafir atau kufur, fasik dan dolim itu. Jadi kita akan membahas itu para jamaah supaya kita lebih memahami ya. Para jamaah yang dirahmati Allah, al-kufru atau kekufuran itu kalau dalam bahasa Arab itu berasal dari kata taghtiyah li syai' wa satru lahu. Jadi kafir itu kalau menurut bahasa Arab artinya adalah penutup, menutup hati seseorang, mensatir hati seseorang, sehingga bahwa orang itu ingkar kepada Allah. Kalau orang ini hatinya sudah ditutup oleh Allah, disatir oleh Allah SWT, maka dia tidak akan pernah yang pertama ya, mengetahui bahwa Allah SWT itu zat yang wajib untuk disembah. Dia juga akan mengingkari semua nikmatnya Allah. Wong yang memberi dia itu Allah, tapi dia meyakini bukan Allah yang memberi, tapi yang lain. Makanya orang kafir itu adalah orang yang benar-benar dimurkai oleh Allah. Makanya kalau sampai masuk ke dalam neraka, orang kafir itu masuk nerakanya kholidan fiha atau kholidina fiha abadan. Mereka masuk ke dalam neraka itu selama-lamanya. Jenengan harus punya keyakinan seperti ini. Enggak boleh sampai begini, jangan-jangan orang kafir masuk surga juga. Enggak boleh para jamaah jenengan gitu. Karena itu bertentangan dengan ayat-ayat yang qot'i. Orang kafir pasti masuk neraka. Jangan enggak boleh ragu-ragu sedikit pun. Sedangkan orang mukmin pasti masuk ke surga. Enggak boleh ragu sedikit pun. Kemudian kalau menurut istilah itu adalah diddul imani. Jadi kafir itu lawan dari iman. Jadi kalau orang tidak masuk Islam, tidak beriman, dia orang kafir. Atau nakidul iman. Sedangkan menurut syariat itu adalah begini, kalau menurut syariah, ini dalam kitab Mausu'al Fiqhiyah disebutkan kafir itu menurut pengertian syariat adalah ingkar terhadap semua yang telah diketahui dengan doruri. Doruri itu sudah diketahui secara jelas gitu, doruri. Kayak jenengan melihat gelas ini namanya ilmunya ilmu doruri, nggak ragu sedikit pun jangan. Jadi mengingkari semua yang telah diketahui doruri itu termasuk dinnya Nabi Muhammad SAW. Makanya para jamaah jangan sekali-kali panjenengan mengingkari satu saja yang merupakan bagian dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Nggak boleh diingkari. Nah ini kekufuran lebih umum dari riddah. Kufur itu jauh lebih umum dari murtad ya. Ya, termasuk ingkar terhadap keberadaan Allah Subhanahu wa taala, kenabian Nabi Muhammad
haramnya zina dan lain sebagainya. Ini contoh saja. Jenengan misalnya meyakini zina itu nggak haram, Masya Allah itu termasuk bagian dari kekufuran. Kemudian apa dolim? Dolim itu gini para jamaah. Dolim itu wat usai bi ghairi mahali, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu secara bahasa Arab gitu. Itu orang dolim. Jenengan naruh sepatu di kepala, nah itu namanya jenengan dolim. Tapi dolim itu pengertian umumnya menganiaya orang lain, termasuk dirinya sendiri. Baik itu dalam harta, darah maupun kehormatan. Ini mohon maaf saya minta waktu sedikit aja. Jadi dolim itu itu. Kalau orang tidak mau berhukum kepada hukumnya Allah itu disebut dolim karena dia menganiaya dirinya sendiri. Kalau dia berhukum dengan hukum-hukum selain Allah untuk menyakiti orang lain, untuk merampas hak orang lain, maka dia disebut dolim. Itu bedanya. Makanya kalau barang siapa orang yang berhukum tidak dengan apa yang diturunkan Allah, faulaika humul kafirin, itu hanya berlaku bagi orang yang dibarengi dengan keyakinan. Sedangkan disebut dolim kalau dia berhukum dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah itu, yang pertama adalah untuk merampas haknya orang lain. Ada kan seperti itu ya. Terutama kalau sudah jadi pemimpin. Kalau jadi pemimpin biasanya kayak gitu. Ini kalau pakai aturan Islam, waduh ini saya rugi nih. Maka dia pakai aturan selain Islam untuk mendolimi rakyatnya. Kemudian kalau disebut fasikin, para jamaah, fasikin itu gini. Para ulama mengatakan gini. Ini saya kutipkan ya, yang fasikin ya. Jawaban dari Syekh Abdul Muhsin Al-Aibad. Waktu beliau bertanya, saya kalau ada orang berbuat maksiat, apakah saya boleh mengatakan orang itu fasik? Enggak, fasik itu bukan kayak gitu. Fasik itu begini para jamaah. Orang melakukan kemaksiatan sampai orang itu terkenal ahli maksiat. Berarti gini, orang fasik itu ketika melakukan kemaksiatan itu enggak malu-malu. Gimana jenengan bisa tahu orang itu ahli maksiat? Kalau maksiatnya enggak ditampakkan. Makanya orang fasik itu para jamaah, orang yang dari sisi dosa itu sudah mendekati kafir. Bahaya itu. Karena apa? Karena dia sudah nggak malu-malu. Kalau ada, mohon maaf ya, di kampung kita ada orang minum khamr, kalau di rumah, masih di rumah, itu disebutnya dolim, menganiaya dirinya sendiri, masih malu gitu. Tapi kalau dia sudah berani minum khamr di jalan, ditegur orang malah ngajak ya, monggo ikut pak gitu. Lalu diajak untuk meninggalkan, malah kita diajak oleh mereka. Enggak malu-malu, itu orang fasik. Termasuk orang fasik kata ulama, kalau ini sudah ngerti haram, dia lakukan terus-terusan, itu fasik. Apakah orang kafir Ustaz? Orang fasik beda, orang fasik beda dengan orang kafir. Ini menurut istilah para alim ulama. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah, mungkin ini kalau nggak salah tanggal 1 bulan Sya'ban ya. Ya, tanggal 1 bulan Sya'ban lah. Ini sebentar lagi kita akan masuk di bulan suci Ramadan. Ya, mari kita selalu perhatikan ya iman dan tauhid kita. Kecintaan kita ini hanya pada hukum Allah dan hukum Rasul. Jenengan nggak usah takut dengan manusia. Jenengan nggak boleh taat pada selain kepada Allah dan Rasulnya. Karena yang ngasih rizki kita, yang ngasih makan panjenengan bukan manusia, tapi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik para jamaah yang dirahmati Allah, barangkali itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang sangat baik ini. Mungkin kayaknya nggak usah ada pertanyaan ya. Karena kayaknya sudah lewat batas waktunya. Jadi mungkin nanti kalau butuh materi bisa minta ke Al-Mukarram Ustaz Untung ya. Baik, kita akhiri para jamaah yang dirahmati Allah dengan membaca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita akhiri dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.